que no está explotando. Está jodiendo. Marico, no puedo creer esta mierda. Marico, me está jodiendo. Arigato. Amerika menekan pelatuknya di Amerika Latin, tapi yang paling keras berteriak justru datang dari Moskow dan Beijing. Masalahnya, kecaman ini terdengar, tapi nyaris tanpa balasan nyata. Kenapa? Venezuela bukan negara asing bagi China dan Rusia. Investasi miliaran dolar, senjata, minyak, utang, dan aliansi. Kalau sedekat ini, kenapa China dan Rusia justru terlihat menahan diri? Oke, kita mulai dari detik pertama ketika misil Amerika menghantam Venezuela. Pada awal Desember 2025, rencana penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro difinalisasi dalam sebuah misi rahasia bernama Operation Absolute Resolve. Operasi ini melibatkan kekuatan penuh Amerika Serikat, udara, darat, laut, antariksa, sampai intelijen. Pengumpulan data dilakukan sangat rinci, mulai dari rute perjalanan Maduro, pola makan, pakaian yang dikenakan, bahkan hewan peliharaannya. Begitu Donald Trump memberi lampu hijau, lebih dari 150 pesawat dari 20 pangkalan dikerahkan. Serangan kejutan diklaim berhasil menangkap Maduro dan istrinya di kediaman resmi. Lalu pertanyaannya, bagaimana reaksi negara-negara sekutu Venezuela atas penangkapan ini? Disinilah ceritanya mulai menarik. Perhatian dunia langsung tertuju pada dua kekuatan besar, China dan Rusia. Selama bertahun-tahun, keduanya menjadi penopang utama pemerintahan sosialis Venezuela, bukan cuma secara politik, tetapi juga finansial dan militer. Hubungan ini berakar sejak era Hugo Chavez, sosok yang membuka pintu Caracas ke Beijing dan Moskow sebagai penyeimbang dominasi Amerika Serikat. Maduro kemudian melanjutkan warisan ini, menjadikan China dan Rusia sebagai sandaran utama di tengah sanksi Barat yang mencekik. Sampai akhir 2025, China menempatkan Venezuela sebagai salah satu mitra strategis terpentingnya di Amerika Latin. Fokusnya jelas, energi, infrastruktur, dan dukungan diplomatik di forum internasional untuk menahan tekanan Amerika dan sekutunya. 中方已就美国强行控制委内瑞拉总统马杜罗夫妇表明立场。 Di sisi lain, Rusia dan Venezuela berbagi kepentingan sebagai sesama negara pengekspor minyak. Moskow telah lama memasok peralatan militer, sistem persenjataan hingga dukungan teknis untuk menjaga stabilitas rezim di Caracas. Ketegangan pun memuncak ketika Amerika Serikat memperketat blokade tanker minyak Venezuela. Caracas secara terbuka menyatakan kesiapan meminta bantuan militer lebih lanjut dari China dan Rusia. Bahkan, hanya beberapa jam sebelum penangkapan Maduro, ia sempat bertemu perwakilan khusus pemerintah China untuk urusan Amerika Latin di Istana Miraflores. Dengan kedekatan sedalam ini, dunia pun menunggu satu hal. Bagaimana reaksi Beijing dan Moskow setelah sekutu mereka ditangkap? China bergerak cepat di level diplomasi. Beijing mengutuk keras penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional serta kedaulatan negara. China menyerukan pembebasan segera Maduro dan menuntut dihentikannya segala upaya penggulingan pemerintahan Venezuela. Sikap serupa datang dari Moskow. Lewat Kementerian Luar Negeri, Rusia mengecam agresi bersenjata Amerika Serikat dan menegaskan solidaritasnya terhadap rakyat Venezuela yang disebut menjadi korban intervensi sepihak. Tapi, di balik kecaman keras ini, muncul pola yang sama. China dan Rusia sama-sama memilih berhenti di level pernyataan. Tidak ada pengerahan pasukan, tidak ada upaya militer untuk mencegah serangan Amerika Serikat, bahkan ketika sekutu dekat mereka diserang langsung. Dua negara yang selama ini menjadi penopang utama Caracas tampak enggan untuk pasang badan. Di titik inilah pertanyaan besarnya muncul. Mengapa Beijing dan Moskow memilih diam secara militer dan apa sebenarnya perhitungan di balik sikap ini? It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro. Kemana China dan Rusia ketika Venezuela terpojok?
Jawaban pahitnya, mereka tidak benar-benar bisa berbuat banyak. Bukan karena tidak mau, melainkan karena realitas geopolitik yang membatasi ruang gerak mereka. Venezuela ini berada tepat di halaman belakang Amerika Serikat, wilayah yang secara geografis sepenuhnya berada dalam jangkauan militer Washington. Laut Karibia, ruang udara regional, hingga jalur logistik utama dikuasai Amerika Serikat. Nah, bagi Beijing dan Moskow, membantu Venezuela secara militer berarti menantang superioritas Amerika di kandangnya sendiri. Sebuah resiko tinggi yang nyaris mustahil dimenangkan tanpa eskalasi besar. China menghadapi prioritas yang jauh lebih mendesak. Stabilitas ekonomi domestik dan isu Taiwan berada di level eksistensial bagi Beijing. Dalam kalkulasi strategi China, Venezuela memang penting secara politik dan simbolik, tapi tidak cukup krusial untuk dibayar dengan konflik terbuka melawan Amerika Serikat. China ini cenderung pragmatis, menjaga pertumbuhan ekonomi dan menghindari perang langsung adalah kepentingan utamanya. Rusia pun berada pada posisi yang serupa. Perang di Ukraina telah menguras sumber dayanya, perhatian, dan kapasitas militernya. Membuka front baru di Amerika Latin bukanlah pilihan yang rasional. Gila kali ya. Nah, dukungan Moskow terhadap Caracas selama ini itu lebih bersifat simbolik dan diplomatik, bukan intervensi nyata. Pada akhirnya, Venezuela menjadi contoh keras dunia multipolar. Sekutu jauh tak selalu mampu menolong, sementara kekuatan dominan di kawasan tetap memegang kendali penuh. Lalu pertanyaannya, mengapa Amerika Serikat sampai mengerahkan kekuatan sebesar ini di Venezuela? Secara resmi, Washington berdalih pada 4 dakwaan terhadap Nicolas Maduro. Konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan bahan peledak, serta konspirasi untuk memiliki senjata berat. Dakwaan ini sejatinya sudah diputus di Pengadilan Federal Manhattan sejak 2020, termasuk preseden hukum yang membolehkan militer Amerika Serikat memindahkan seseorang dari negara lain untuk diadili di Amerika Serikat. Secara hukum, langkah ini dibungkus rapi, tapi secara geopolitik, ceritanya jauh lebih gelap. Pernyataan Donald Trump ini justru membuka kepentingan Amerika yang sebenarnya. Nah, pasca pemboman dan penangkapan Maduro, Washington menyatakan akan menjalankan Venezuela sampai muncul pemimpin yang pro-Amerika. Di saat bersamaan, Trump terang-terangan membanggakan kalau korporasi besar Amerika Serikat akan segera menggarap ladang minyak Venezuela. Jadi ini bukan soal demokrasi, melainkan kontrol politik dan eksploitasi sumber daya, kolonialisme dalam wajah modern. Pola ini bukanlah hal baru. Tahun 1990, Amerika melakukan hal serupa di Panama saat pasukan khusus menangkap Manuel Noriega. Dalihnya sih penegakan hukum dan stabilitas. Hasil akhirnya, ya pergantian rezim. Venezuela hari ini mengikuti pola yang sama. Intervensi militer, pengambil alihan kendali, lalu penata ulang kekuasaan sesuai kepentingan Washington. Peristiwa ini sekaligus menampar gagasan dunia multipolar. Dominasi tunggal belum benar-benar runtuh. Di wilayahnya sendiri, Amerika Serikat masih hegemon mutlak, bertindak sepihak, sementara kekuatan lain hanya bisa bereaksi. Kedepan, Venezuela ini berdiri di titik yang paling rawan dalam sejarah modernnya. Skenario paling optimis adalah transisi politik yang relatif terkendali menuju pemerintahan baru. Tapi, sejarah Amerika Latin memberi peringatan keras. Transisi yang lahir dari intervensi asing hampir selalu rapuh. Resiko yang lebih gelap justru mengintai. Perang sipil berkepanjangan, fragmentasi elit politik, perlawanan loyalis Maduro, sanksi lanjutan, dan krisis kemanusiaan yang semakin dalam. China dan Rusia diperkirakan tetap bermain aman. Polanya tidak banyak berubah. Kecaman keras, seruan kedaulatan, tetapi penuh perhitungan. Beijing akan menjaga jarak demi stabilitas ekonomi domestik dan fokus utamanya, yakni Taiwan. Venezuela penting, tapi bukan prioritas strategis utama. Moskow pun terikat perang dengan Ukraina dengan sumber daya dan perhatian yang terkuras.
Dukungan Rusia kemungkinan akan berhenti di level diplomasi dan simbol politik, bukanlah eskalasi nyata. Dampaknya meluas ke seluruh Amerika Latin. Presiden Brasil Lula da Silva menyebut peristiwa ini membangkitkan momen campur tangan terburuk dan mengancam status kawasan sebagai zona perdamaian. Kekhawatiran efek domino pun muncul, tapi yang paling gelisah adalah Kuba dan Nicaragua. Kuba yang di tengah dilanda krisis ekonomi terparah sejak runtuhnya Uni Soviet sangat bergantung pada minyak Venezuela. Jika aliran itu terputus, Havana menghadapi guncangan yang bisa mengubah peta politik kawasan. Apa yang terjadi di Venezuela menjadi pertanda jelas kembalinya era doktrin Monroe. Amerika Serikat seolah menegaskan ulang satu pesan lama. Kawasan Amerika adalah wilayah kepentingannya dan campur tangan pihak luar tidak akan ditoleransi. Klaim kalau Amerika Serikat tak lagi menjadi polisi dunia runtuh di titik ini. Washington justru kembali ke prinsip abad ke-19, mengunci halaman belakangnya dengan kekuatan militer. Cina dan Rusia mungkin mengecam, tapi realitasnya ruang gerak mereka terbatas. Pertanyaannya kini bukan apakah Beijing dan Moskow marah, melainkan apakah mereka berani melangkah lebih jauh atau memilih menunggu medan lain yang lebih menguntungkan.